Ada apakah tanggal 17 Ramadan? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu asal kata daripada nazala. Karena ada perintah siapa Allah, yaitu nuzulu, turun. Kalau turun itu artinya dari atas. Kalau dari bawah namanya naik. Isra, Mi'raj. Kalau nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran? Anak-anak, Al-Quran itu sebagai apa? Nabi Muhammad. Nabi mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW. Apa ini? Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Kapan Al-Quran diturunkan? Kata siapa? Kita Al-Quran. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Hanya di bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk buat manusia. Kenapa tidak hudal lil mukminin? Karena begini. Jadi ada orang di Eropa, profesor, menghina Al-Quran begini. Siapa sih orang ini? Apa ini? Bahkan ada dibakar. Dia jelek-jelekan. Tapi setelah itu dia kena maksudnya Al-Quran. Lupa namanya. Ini sudah artinya sobat. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada si profesor di Harvard ini masuk Islam. Makanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk buat manusia. Manusia itu siapa? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi kehebatan Al-Quran salah satunya hampir banyak umat Islam Indonesia yang hafal Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mendengar selain kitab Al-Quran ada yang hafal kitabnya sendiri. Oh, itu sama apa tilawat Injil itu. Ada apa itu? Kata Matius. Kata Bella itu. Kita karangan kita nggak perlu dipelajari sehingga bahwa jadi kehebatannya Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Anak-anakku, adik-adikku, ayat apa, surat apa yang pertama diturunkan oleh Allah? Al-Alaq. Siapa namanya? Daru putra Mariki bin Haji. Ini Pak Arman. Luar biasa. Mereka diturunkannya di gua apa? Di gua Hiro. Tapi ini Gua Hiro ada di mana? Sebelah Penambalan. Terus sana ke salah. Gua Hiro ada di Saudi Arabia. Bukan sebelah Lumajang, bukan. Sama mata air. Al-Quran. Siapa yang tahu anak-anakku ini? Yang cewek boleh jawab. Yang anak-anak tapi yang ibunya. Ada berapa surat Al-Quran? Surat gue sampai ada 114. Ayat pertama surat apa? Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbika. Surat ke-114 surat apa? Yang suka dibaca para imam tarawih kalau witir, surat Anas. Dari lagi, aduh dari saya nggak buat duit soalnya. Jadi surat Al-Quran itu ada 114 surat. Dibagi berapa? Surat dalam Al-Quran dibagi dua diturunkannya. Ada namanya surat Makkiyah dengan yaitu surat-surat yang diturunkan ketika Rasulullah bersama di Mekah Al-Mukarramah dan surat-surat yang ketika Rasulullah ada di Madinah. Maka Rasulullah ada di mana? Tadilah makamnya Rasulullah ada di Madinah. Ka'bah, Bibi, ada di mana Ka'bah? Di Makkah. Maka sebelah mana yang masih lagi? Nah, bis ke airport terbang. Jadi ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan di Gua Hiro yang ada di Saudi Arabia di Mekah. Gua Hiro itu kalau dari Mekah, dari Ka'bah itu kurang lebih setengah jam kalau naik bis. Alhamdulillah 2012 saya naik ke atas tuh. Ke Gua Hiro saya naik 2 jam. Jalan ini. 2 jam. Turun naik 4 jam. Nanti ibu-ibu yang ke Mekah haji kalau mau ya nggak apa-apa.
Cuma napaktilas bagaimana Rasulullah SAW mulai nama kesenangan dari buat jalan setapak itu. Coba bayangkan zaman Rasulullah dari Makkah rumahnya Khadijah ke Gua Hira itu berapa jam naik onta? Belum naiknya itu nggak kayak sekarang, nggak enak. Terus dapat 1 jam ada warung. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama Al-Quran, beliau uzlahu menyendiri. Begitu pula kita ibu-ibu bapak kalau kita lagi luar, lagi pusing, menyendiri saja. Tengah penting, tak di masjid dan dulu naik apa? Beras jadah, keluar ya Allah. Menajat Allah, kata ya Allah, kamu dan kami, kamu menajat dari tukang itu. Amin. Aku kali kanan. Saya amin. Sawah ngawai, saudara. Bayangkan Rasulullah di Gua Hira bermunajat pada Allah, hidayah turun, mujizat turun, Al-Quran turun. Artinya ingin meraih segala sesuatu itu harus naik, berjuang, harus capek, harus real, harus panas segala macam, baru Allah kasihkan. Tuh cari tanah, orang sukses tanpa perjuangan. Rasulullah sebagai Rasul kita mencontohkan itu berjuang. Pemain wanita itu berjuang. Pokoknya berjuang lah, bakal hasil nanti. Katanya orang pintar yang ahli motivator, jangan mengharapkan hasil, tapi nikmati proses dalam perjuangan itu. Ketika berjuang, hasil akan diraih. Ketika tidak berjuang, ya hasilnya saya ya. Ya, contoh. Artinya kalau ingin mencoba sebuah proses perjuangan untuk meraih segala sesuatu itu perlu dicoba, dan itu bisa. Contoh tahun beranya udah berkuliah ya, itu bukan duit, padahal guru ke Surabaya naik bisa ya deh. Diajaran ke guru kan baca Yasin, Paula Yusirun, baca ya Paula Yusirun. Artinya mereka tidak melihat kamu. Itu mujizat Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran dibaca surat Yasin. Ketika akan dibunuh kaum Quraisy, Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar, disebarkanlah itu pasir, Paula Yusirun. Mereka tidak melihat lempang padahal pengawal terkalian. Dan boy, kita melihat baik, tapi udah paling maju mereka apa itu? Kalau bukan pasti lagi, karena kalau bukan kalau belum dengan dia lah si maling kan, tempat aja lah, mau jadi maling, mau ngaji. Jadi Al-Quran itu, anak-anakku, dari 114 surat itu, anak-anak, kalau terawih mulai surat At-Takasur sampai Anas ada berapa surat? At-Takasur, Basri, terus Wailul, terus Al-Baqarah, terus Al-Ila, terus Areta, terus Inna Areta, terus Kuliah, terus Jaja, terus Taba. Ada 10 surat. Jadi Al-Quran ini tadi saya baca. Ada berapa jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran? Ayat Al-Quran yang berapa? Ayat Al-Quran 6.666 ayat. Pada di bulan suci Ramadan ini Bapak, di luar bulan suci Ramadan 1 ayat itu barang siapa membaca Al-Quran satu huruf pahalanya 10 ganjaran. Kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan 1 huruf ganjarannya 10 dikali 1000. Makanya zaman sekarang ini adik-adik ini Habibie, Daru, Fadila dan lainnya cepat Pak, baca Al-Quran itu cepat, bisa baca cepat. Kita juga bikin Al-Quran ini bahkan ada itu ya, ada yang warna biru itu Ifa, warna hijau itu Izhar, warna merah itu Hanumi, banyak Al-Quran. Kemudahan teknologi membuat kita mudah untuk belajar Al-Quran. Yang jadi masalah karena gampang ya, hampir di semua anak-anak muda milenial itu di dalam handphonenya itu ada Al-Quran.
ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa dia sebagai seorang Islam ayat Al-Quran. Wah gitu. Tapi pas ada dibaca Al-Quran, WA masuk. Alhamdulillah syaitan lagi ting dong. Ditangguhan saya nanya, jadi dia mau biji dapat duit. Saudara Allah, PRT ada kasar. Alhamdulillah syaitan mau Instagram masuk. Berapa kali kita ada lebaran? Saudara Allah. Karena sekarang semakin mudah, Al-Quran ada di handphone, kitab suci Al-Quran juga banyak, orang-orang hanya 10.000 Anda berjihad, membantu Al-Quran. Nah, dia punya ayat Ustaz Musoman, Ustaz Ani Dayat, yang ini pokoknya Ustaz Buya siapa itu? Buya Yahya. Sudah bukan Anda dengan 10.000 Anda akan mentasawufkan, memberikan Al-Quran. Benar? Gak salah, benar. Al-Quran Allah membaca Al-Quran. Karena semakin mudah, ada orang menganggap remeh. Itu tadi, full 111 surat handphone. Pas dibaca, waduh, PHD cari lah ya. Itu yang pokoknya PHD, tidak ada baca. Makanya lebih baik kita usahakan sebisa kita baca Al-Quran mushaf yang ada di rumah, handphonenya simpan dulu, niatkan 1 juz. Ketika tidak 1 juz, setengah juz. Ketika tidak setengah juz, semakin juz lah. Artinya diniatkan. Jadi nuzul Quran yang jatuh 17 Ramadan tadi malam, hari ini di Ramadan adalah mukjizat pamungkas Rasulullah SAW. Nabi Musa punya mukjizat namanya apa? Tongkat jadi ya. Nabi Yusuf punya mukjizat apa? Meramal. Aduh, biar baru akan jadi tentara besok. Ya tadilah berusaha. Amin. Nabi Yusuf itu bisa melihat orang, bisa meramal juga negara ini. Negara Republik Indonesia 7 tahun akan subur. Kemudian 7 tahun kemudian akan kering, rontak. Itu Nabi Yusuf alaihissalam meramal mimpi. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang alim punya itu. Kiai-kiai kos, kiai-kiai yang memang berdekatan kepada Allah itu bisa lihat. Dan Republik Indonesia ini bisa aman, bisa tentram dari Sabang sampai Merauke hampir 300 juta. Meskipun kita ini 300 juta. Tidak terdengar alhamdulillah provinsi A, Jawa Timur, Jawa Tengah, enggak. Sulawesi ke Sumatera, enggak. Tapi di Afghanistan penduduknya cuma 7 juta, perang berlihat-lihat. Islam kabeh. Nah, negara kita ini bukan negara Islam, tapi memakai ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur di Cinosok, Masrangi, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia bisa puasa dengan khusyuk. Betul puasa kita dicanekan di Indonesia, alhamdulillah. Kan kerjaan mereka begini jebret. Jadi bersyukur kita di Indonesia ini. Benih-benih kurang jemput anak-anak pada saat Senin tadi jam 1 barusan. Mobil aman-aman saja. Cuma di Jakarta itu ada anak muda kepekan itu. Alhamdulillah aman sampai sini selesai tahun. Jadi bersyukurlah di Indonesia ini kita tidak berantem. Yang paling ini bawa wajar berita ya. Para yang diracun dulu memang berita dari penghidupannya dari situ. Ribut, tawuran, pelajar paling gimana di Indonesia. Cuma tetap harus diantisipasi. Ulang lebih keluarga orang bukan bersatu. Jaga keluarga orang belah anak buahnya. Dari mana? Dari ahli neraka. Ahli neraka yang awal berjaga para sehat, para boh, berpuasa, kita menjaga keluarga orang belah dari keluarga kita sendiri. Jadi itulah ibu-ibu bapak-bapak bahwa hikmah nuzul Quran bahwa kita ini punya pedoman Al-Quran. Kemarin sore kakak saya ikut ceramah ini, makanya nggak ceramah di sini. Di Gunung Gede, di Bututik ceramah. Dimintai doa, Bu, saya Murinan, di Bututik doakan anak saya mau ujian. Doanya apa? Kita doa anak baca Quran. Karena tanya lagi, surat naon, surat Al-Kahfi. Barangkali pintu balik. Karena tanya, coba tanya. Misalkan mana nih, misalnya kurang ada dia pakai baca surat, baca naon, baca Al-Quran enggak sedikit kurang ada.
Kalau Allah Subhanahu dari kalau juga kalau yang itu bukan enggak sekarang kan bukan salah. Kamu nanya baca apa bu? Surat apa? Berapa kali? Kamu? Jadi apa yang kita ibu merek biasa, merek doa, merek gerina, mulai sebelum bertanya. Kan baca surat dia, namun Pak Kiai baca itu ayat Yasin Al-Quran nanti. Mana macam orang tadi Yasin Pak Kiai. Beri apa? Dua ayat. Apa macam dua ayat? Mungkin kita baca surat Yasin dua ayat. Jadi doa yang paling ampuh untuk anak kita, keluarga kita, istri kita dan suami kita yaitu membaca Al-Quran. Kemarin Ustaz kita terangkan bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan termasuk dirindukan surga. Masalahnya yang baik tadi al-dulu wal marsu apa masalahnya? Kurang. Jadi sisa 13 ini mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Anda memang dijamin Allah 1000 bulan, sekitar 85 tahun dosa orang ya. Misalkan ya, orang usia 79 tahun orang mau. Orang mengenal Lailatul Qadar. Dosa orang dihapuskan ya, setahun bonus lah. Satu kan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar akan pada kita dengan versinya kita masing-masing. Apa panen jalan bisnis, goal, amin, amin ya. Kita sok 20%. Apa PRT, ya, apa teman-teman, ibu-ibu ada maaf ya, benar rezeki gede dikasih sama Allah, itu salah satu tanda kita dapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting anak kita, istri kita, suami kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu bapak-bapak, mohon maaf agak mundur dulu karena ngantuk supaya ngantuk begini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.